Ya, digadang-gadang menjadi senjata ampuh melawan kejahatan, namun kewenangan yang luas tak boleh lepas dari pengawasan. Hukum pun harus mampu menghadirkan efek jera sekaligus menjamin keadilan, sebab jika tidak, kewenangan itu justru beresiko disalahgunakan. Pertanyaannya, akankah RUU Perampasan Aset benar-benar bisa segera disahkan atau lagi-lagi jadi wacana berkepanjangan? Kita bahas bersama narasumber kita, pakar hukum pidana Septa Chandra. Assalamualaikum, selamat malam Pak Septa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih ya Pak Septa sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Pak Septa tadi disampaikan 3 hal yang dibahas di DPR adalah yang pertama nomenklaturnya, jelas harus disiapkan ya. Yang kedua adalah pengawasan dan mekanismenya. Kalau melihat 3 hal tersebut, berarti kita apakah bisa dikatakan belum siap Pak untuk RUU Perampasan Aset? Ya, bukan belum siap ya. Artinya RDPU yang dilakukan selama ini memang meminta masukan daripada akademisi maupun praktisi dan berbagai profesi agar kemudian menyempurnakan daripada RUU itu sendiri, baik dari judulnya maupun substansi materi muatan daripada undang-undang tersebut. Tadi singgung soal judul juga penting karena judul itu akan mewakili substansi atau materi muatan daripada undang-undang itu. Kayaknya kalau kita mau konsisten dengan UNCAC yang sudah diratifikasi melalui Undang nomor 7 tahun 2006 itu, ya harusnya aset recovery itu menjadi tolak ukurnya, yaitu pemulihan aset, bukan perampasan aset. Dan perampasan aset itu bagian saja, salah satu mekanisme daripada pemulihan aset tersebut yang diduga sebagai hasil tindak pidana seperti itu. Baik, ini tentang usulan nama RUU Perampasan Aset jadi RUU Pemulihan Aset. Berarti maksud Pak Septa garis besarnya pemulihan aset, bagian diantaranya adalah perampasan aset, begitu Pak? Betul, betul. Jadi dengan pemulihan aset itu salah satu mekanisme teknisnya adalah perampasan aset. Jadi perampasan aset itu bagian ujungnya. Dengan menggunakan istilah pemulihan maka itu akan mencakup proses penyelidikan, pembekuan misalnya ataupun pemblokiran sampai nanti dirampas, itu bagian daripada kerangka untuk pemulihan aset yang di hal ini terolah negara dirugikan seperti itu. Sehingga kalau namanya perampasan aset menyebabkan konotasinya ini pemaknaannya lebih sempit. Ini yang juga menurut saya selama ini menjadi perdebatan dengan nama pemberantasan itu seolah-olah memberantas semua hasil ataupun harta orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Padahal tidak begitu seharusnya. Jadi spiritnya adalah pemulihan aset yang diduga sebagai pemulihan aset yang dimana negara dirugikan, terutama tindak pidana di bidang ekonomi atau merugikan perekonomian negara. Sehingga dengan pemulihan itu salah satu mekanismenya adalah pemberantasan asetnya. Ya, saya khawatir jangan-jangan dulu tadi juga Komisi 3 mempertanyakan yang ikut RDPU itu, apa dulu muncul perampasan aset, mereka juga tidak tahu pastinya gitu. Jangan-jangan pada waktu itu penamaan undang-undangnya hanya secara emosional saja, sehingga itulah perampasan gitu, yang kemudian dari judulnya itu menyeramkan seperti itu ya. Padahal dengan nama pemulihan aset di dalamnya itu juga ada perampasan aset seperti itu. Nah, di negara kita kan ya kita berharap keadilan bisa terus ditegakkan ya Mas ya. Cuman kan persoalannya kadang-kadang pengawas ini juga ada oknumnya. Yang diawasi banyak oknumnya begitu Mas. Ketika mekanismenya dibuat, khawatirnya nih Mas ya, entah pemulihan aset atau bagian di dalamnya adalah perampasan aset, ada oknum aparat yang justru menyalahgunakan ini dan menjadikannya jadi lahan merampok begitu Mas. Khawatirnya begitu. Bagaimana supaya ini tidak terjadi Mas? Ya tentu potensi itu sangat mungkin sekali ada gitu ya, namanya manusia gitu ya. Ketika ada celah untuk menyalahgunakan kewenangan itu, godaan itu sangat tinggi sekali. Maka di sini perlu tadi dalam undang-undang ini mengatur soal kewenangan secara ketat dan tegas, termasuk di situ juga fungsi pengawasan.
yang dilakukan oleh apakah nanti dari hakim atau pengadilan yang menetapkan suatu aset yang dinyatakan dirampas itu atau Ah, dibekukan, atau ada pengawasan secara internal atau eksternal seperti KPK ada kalau dibentuk suatu badan khusus pengelola aset misalnya, nanti di situ ada pengawasannya. Ada pengawasan yang melekat yang bisa dilakukan kapan saja dan bisa memberikan tindakan tegas juga ketika ada dugaan-dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh mereka yang diberikan kewenangan untuk melakukan perampasan aset tersebut seperti itu. pengawasan atau badan ini berarti nanti di kejaksaan atau gimana, Mas? Ya, tadi saya sampaikan kalau menurut saya tidak di bawah Kejaksaan Agung gitu Tidak, ya. Bang. Aha. Karena itu nanti akan keluar daripada main jobnya daripada Kejaksaan Agung yang selama ini memang sebagai eksekutor untuk merampas hasil tindak pidana secara umum gitu. Nah, sementara badan khusus ini nanti dia diisi oleh orang-orang atau SDM yang multidisiplin, bukan hanya mereka yang mengerti hukum merampas aset tersebut, tetapi setelah dirampas justru mengurangi nilai ekonomi daripada aset tersebut. Dan ini kan sudah banyak terjadi ketika di bawah Kejaksaan Agung aset dirampas lalu dibiarkan begitu saja, ketika putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap menyebabkan aset itu dilelang, justru nilai ekonominya bahkan bisa kurang sekian persennya, bukan 10 atau 20%, tapi tadi disampaikan ada suatu peristiwa kasus itu sampai 60% nilai ekonomisnya kurang. Ini kan menurut saya tidak efektif. Jadi negara dirugikan dua kali. Sudah dirugikan dengan tindak pidana yang dilakukan, kemudian aset yang dirampas dibiarkan terbengkalai seperti itu, akhirnya negara kembali rugi. Nah, harusnya barang ini nanti diisi oleh orang yang memang misalnya mengerti soal aset manajerial gitu ya. Dia bisa manage aset tersebut dan bisa juga menilai nilai ekonomis aset tersebut. Kalau memang nilai ekonomisnya itu dalam kurun waktu tertentu dinilai itu akan berkurang dan harus dilakukan segera pelelangan ataupun penjualan aset tersebut, dia lakukan seperti itu sehingga tidak mengurangi nilai ekonomis daripada aset tersebut seperti itu. Mari kita bicara teknisnya, Mas. Ini artinya apakah aturan ini memungkinkan penyitaan harta kekayaan tanpa perlu menunggu vonis pidana terhadap pelakunya, Mas? Ya, jadi rezim daripada pemberantasan aset ini yang di dunia maupun atau di banyak negara gitu ya, memang dimungkinkan NCB itu non-conviction base gitu ya, aset proprietary itu artinya tanpa putusan pemidanaan. Jadi tanpa putusan pemidanaan, bukan berarti tanpa putusan. Tetap saja perampasan aset itu harus dengan melalui putusan pengadilan, sehingga nanti ada kekuatan hukum dan pihak-pihak yang dirugikan itu bisa juga mengajukan keberatan terhadap pembekuan aset ataupun pemblokiran yang dilakukan oleh negara melalui penetapan pengadilan tersebut. Asal dia bisa membuktikan bahwa itu memang diperoleh dari bukan hasil tindak pidana seperti itu. Jadi perlu dipahami kadang-kadang di masyarakat non-conviction base itu seolah-olah dianggap tanpa putusan pengadilan sama sekali. Padahal di masa tanpa putusan pemidanaan, bukan tanpa ada putusan pengadilan. Di situ nanti memungkinkan adalah pengajuan dari jaksa pengacara negara terhadap aset-aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana lalu dibekukan, sehingga nanti pihak yang diberitahu setelah itu lalu dia merasa keberatan dan dia bisa membuktikan itu, silakan ajukan keberatan di pengadilan. Jadi pihak ketiga pun bisa dilindungi di sini. Nanti misalnya jika pelaku melarikan diri atau meninggal dunia itu tetap bisa di ini, Mas? Bisa, justru itulah kelebihan daripada non-conviction base ini. Dia memang sebagai upaya perampasan aset di luar daripada penegakan hukum secara normal. Jadi memang dilakukan ketika proses penegakan hukum itu tidak bisa dilakukan secara ada kendala, misalnya kurangnya bukti, ataukah kemudian ada kendala teknis yang lainnya misalnya, atau pelakunya itu melarikan diri atau sudah daluarsa atau ada kekebalan daripada diplomatik misalnya. Nah, hal-hal seperti ini itu bisa dilakukan permohonan atau penetapan perampasan oleh jaksa pengacara negara sehingga nanti mempunyai dasar hukum untuk negara merampas aset daripada
pelaku yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana itu gitu. Ini lagi-lagi soal teknisnya, Mas. Mungkin saya juga masih harus banyak belajar. Gimana misalnya seorang pejabat ternyata adalah oknum yang melakukan korupsi, sementara uang hasil korupsinya itu digunakan untuk tempat tinggal keluarganya, kuliah anaknya, usahanya. Nah, ini ketika diambil alih oleh negara semua itu, apakah negara juga harus menyiapkan implementasi hukumnya untuk konsekuensi yang terlibat dari keluarganya itu, Mas? Ya, tentu harus mengatur secara teknis sampai ke sana. Sampai ke sana berarti ya? Ya, betul. Jadi jangan sampai kemudian penegakan hukum yang dilakukan dengan niat untuk memulihkan kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut justru terkesan negatif dengan melanggar hak asasi seseorang. Gitu. Meskipun hak asasi itu diberikan dalam dari modal korupsi misalnya begitu. Ya, tentu kalau itu bisa dibuktikan sebagai hasil tindak pidana, itu bisa dirampas. Jadi penegakan hukum itu pasti melanggar hak asasi seseorang. Tetapi ketika itu dilakukan dalam kerangka penegakan hukum dengan dasaran hukum yang jelas, aspek pelanggaran hak asasi manusianya itu menjadi dikesampingkan, menjadi tidak ada gitu loh. Dan semua tindak pidana pasti berdampak melawan hukum atau melanggar hak asasi seseorang penegakan hukum itu, dan ketika pelaku melakukan tindak pidana pun telah melanggar hak asasi orang lain juga, sehingga kemudian menjadi hal yang lumrah ketika penegakan hukum dilakukan juga melanggar hak asasi seseorang tersebut. Iya ya. Misalnya dari pihak keluarganya akhirnya menanggung konsekuensi karena ada anggota keluarganya mungkin melakukan kesalahan seperti itu. Tapi ketika dia buka usaha misalnya Mas, TPPU misalnya, ini kan dalam usahanya itu juga ada karyawan yang mungkin juga menggantungkan ekonominya di sana. Sampai sejauh itukah nanti undang-undang ini akan memberikan hasilnya, Mas? Ya, tentu undang-undang tidak mesti secara detail ya. Biasanya undang-undang itu pasti ada turunannya. Apakah dalam bentuk peraturan pemerintah, nanti juga ada peraturan teknis yang lainnya yang dibuat oleh yang bersifat operasional gitu ya, yang dibuat oleh instansi-instansi yang diberikan kewenangan untuk itu. Kalaupun tadi memang konsekuensi penegakan hukum itu kan pasti berdampak pada pelanggaran HAM seseorang ataupun merugikan seseorang. Ketika itu dilakukan dalam kerangka penegakan hukum dengan dasar hukum yang jelas, menurut saya itu satu hal yang boleh dilakukan. Baik. Ini kita lihat ya Mas, ini adalah ketika penggeledahan oleh kepolisian ya ada dapat di rumah mewah Sentul Mas. 74 kg emas, kemudian ya uang dolar Singapura dan dolar Amerika total sekitar ya 500 juta rupiah setengah T begitu. Ini berarti ketika undang-undang ini nanti misalkan disahkan begitu ya, ini tidak bisa serta-merta langsung diambil alih negara ya Mas, saya menunggu hasil persidangan berarti ya? Iya, karena ini kan sudah masuk mekanisme penegakan hukum yang berakhir pada pemidanaan, maka tentu menunggu putusan pengadilan yang sudah ingkrah atau berkuatan hukum tetap seperti itu. Baik, apakah sudah saatnya ini harus segera disahkan untuk Indonesia Mas? Ya, saya kira dari tadi dua narasumber yang dihadirkan dan juga narasumber yang lain dengan keadaan negara Indonesia sekarang ini, undang perampasan aset ataupun pemulihan aset ini sudah saatnya diberlakukan karena dampak daripada tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang ataupun tindak pidana khusus yang lainnya merugikan negara atau perekonomian negara itu sudah berdampak begitu luar biasa. Nah, makanya kemudian dengan prinsip crime does not pay, di mana pelaku kejahatan itu tidak boleh menikmati hasil kejahatannya, maka perampasan aset itu menjadi salah satu mekanisme yang bisa dilakukan agar kemudian pelaku kejahatan itu berpikir berulang kali untuk melakukan tindak pidananya, karena dia tidak akan bisa memperoleh dan menikmati keuntungan daripada tindak pidana yang dilakukan. Selama ini kan pelaku tindak pidana korupsi, pencucian uang yang dirampas melalui proses peradilan pemidanaan itu kan tidak banyak. Setelah keluar mereka masih bisa survive, mereka masih punya kekayaan yang kemudian itu tidak maksimal bisa dirampas oleh jaksa dalam hal ini sebagai penuntut di persidangan seperti itu. Kalau aset hasil tindak pidana korupsinya berada di luar negeri gimana Mas itu kira-kira mekanismenya?
Ya, tentu nanti dalam undang-undang ini kan juga mengatur soal hubungan internasional ya, kerjasama internasional. Nanti perlu diatur bagaimana mekanisme merampas aset-aset yang berada di luar negeri tersebut, apakah dalam bentuk mutual legal assistance, kerjasama timbal balik yang kemudian dilakukan oleh negara gitu ya, sehingga kemudian penegak hukum kita bisa melakukan penegakan hukum di negara tersebut, terutama mengembalikan aset yang diduga sebagai tindak pidana ke negara Indonesia seperti itu. Kalau misalnya pelaku tersebut membuka jalan mengembalikan aset secara sukarela, nah ini apakah akan lolos pemidanaan? Iya, saya juga menyampaikan poin tadi itu. Kenapa? Karena memang saya melihat dalam RUU perampasan aset itu belum ada gitu ya. Ini saya sampaikan sangat mungkin dilakukan karena dalam hukum pidana kita kan sudah terjadi peralihan dari penghukuman penjeraan terhadap kemanfaatan gitu ya, atau restoratif seperti itu. Nah, menurut saya karena KUHP dan KUHP sudah mengakomodir itu, maka untuk RUU perampasan aset ini juga harus dibuka ruang itu, sehingga tidak perlu penegak hukum melakukan penegakan hukum yang berdampak pada pemidanaan ataupun mekanisme non-conviction based tadi itu. Ketika pelakunya itu memang sukarela datang sebelum proses penegakan hukum dilakukan, itu sangat memungkinkan kemudian menyebabkan dia tidak dipidana. Kalaupun sudah sampai pada tahap penyidikan, dia sudah mengaku, ya di SP3 kan. Karena ini kan tindak pidana yang di cover oleh Undang-Undang Perampasan RUU Perampasan Aset ini kan tindak pidana ekonomi gitu. Iya. Jadi orientasinya kan bagaimana memulihkan kerugian negara dalam bidang ekonomi tersebut. Nah, jadi tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lain yang memang tujuannya adalah melakukan penjeraan terhadap pelakunya. Karena tujuannya adalah memulihkan kerugian keuangan negara, maka ketika kerugian keuangan negara sudah dipulihkan, kenapa kita mesti susah payah untuk menghukum pelaku lagi seperti itu. Dari diskusi ini saya pikir berarti perlu ada kejelasan ya Mas ya dalam standar pembuktian, pembagian tanggung jawab pengelolaan asetnya siapa, kemudian ada juga potensi benturan kepentingan, berarti ada yang harus dipisahkan untuk bisa membuat ini menjadi sempurna ya Mas? Iya. Saya kira memang banyak hal yang memang tadi harus dilakukan gitu ya. Jadi juga termasuk harus penyamaan persepsi dan pengaturan yang jelas. Objek yang bisa dirampas itu apa. Lalu tindak pidana apa saja yang bisa dilakukan perampasan aset tersebut atau melalui mekanisme NCB itu gitu. Kemudian mekanisme perampasannya seperti apa. Termasuk juga nanti kalau sudah dirampas, siapa yang mengelola itu gitu. Jangan sampai kemudian dirampas, kemudian tidak dikelola sehingga mengurangi nilai ekonomisnya. Termasuk juga fungsi pengawasan yang sangat penting. Karena bagaimanapun bagusnya suatu substansi undang-undang yang mengatur gitu ya, ketika orang yang berada di dalam yang menjalankan undang-undang tersebut atau dalam lembaga tersebut tidak mempunyai spirit yang baik dalam melakukan penegakan hukum, dia juga tidak akan berdampak apa-apa. Jadi sangat tergantung kepada orang juga nanti yang menjalankan itu dan juga fungsi pengawasan yang melekat dan efektif sehingga kemudian potensi untuk disalahgunakan atau abuse of power itu tertutup ruangnya. Dan efektivitas daripada RUU perampasan aset ini menjadi berjalan dengan efektif sesuai dengan maksud dan tujuan serta spirit daripada kenapa masyarakat Indonesia ingin kemudian segera disahkan RUU perampasan aset ini, dan memang sudah saatnya karena dampak yang luar biasa ditimbulkan, dan ketika itu berhasil dirampaskan oleh negara dikembalikan kepada masyarakat untuk bisa dinikmati melalui pembangunan maupun bentuk-bentuk program pemerintah yang lainnya seperti itu. Supaya masyarakat yang ngeluh soal jalan rusak itu bisa segera diperbaiki ya Mas ya, dari aset-aset yang sudah diberikan dari undang-undang ini nanti. Baik, terima kasih banyak Mas Septa sudah berbagi bersama kami. Izin nanti kita bisa dialog kembali ya Mas ya, apalagi kalau sudah ada progres positifnya lagi nanti ya untuk RUU ini. Terima kasih Mas, selamat malam, assalamualaikum.